Selamat siang saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Aisyah dalam Sepucuk Berita. Berita kali ini akan membahas tentang ketimpangan pendidikan di Indonesia. Berikut merupakan contoh ketimpangan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Berikut merupakan sekumpulan gambar yang menunjukkan adanya bukti dari ketimpangan pendidikan di Indonesia yang sampai sekarang ini tak kunjung usai. Sungguh sangat miris, bukan? Untuk mengetahui secara lebih mendetail, kami sudah terhubung dengan rekan saya yang berada di lokasi yang akan menjelaskan bagaimana terjadinya ketimpangan tersebut. Apakah sudah tersambung? Ya, sudah terdengar. Baiklah. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan kami di studio. Saya izin untuk mengambil alih. Di sini saya akan menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari pendidikan dan ketimpangan. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan manusia secara sadar dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya agar dapat mencapai kualitas diri yang lebih baik lagi dengan cara memperoleh pengetahuan melalui sebuah sistem pembelajaran. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia, tentunya banyak pula bangunan sekolah untuk melangsungkan pembelajaran yang tersebar di setiap daerahnya. Pada kenyataannya, sekolah-sekolah tersebut mempunyai kondisi yang berbeda-beda di tiap-tiap daerahnya. Kondisi tersebut dinamakan ketimpangan. Sedangkan ketimpangan pendidikan sendiri merupakan sebuah kondisi pendidikan yang kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi pendidikan yang diharapkan. Berikut merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah merupakan alat penunjang dalam melangsungkan pembelajaran. Apabila kualitas keduanya baik, maka kegiatan pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar. Kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai dapat kita temukan di sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan kualitas yang baik. Yang kedua adalah rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan faktor utama dalam keberlangsungan pembelajaran. Apabila kualitas serta kuantitas tenaga pendidik tinggi, maka kegiatan pembelajaran akan mudah berlangsung. Sayangnya, pada sekolah-sekolah pelosok masih minim adanya tenaga pendidik yang mau mengajar di sana karena beberapa faktor. Berbeda dengan tenaga pendidik di sekolah-sekolah perkotaan yang banyak kita jumpai dan sudah memiliki kualitas mengajar yang andal. Yang ketiga adalah faktor infrastruktur. Pengaruh dari kondisi infrastruktur juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan, seperti akses menuju sekolah, letak sekolah, jarak sekolah, dan lain-lain. Kondisi infrastruktur yang baik akan memudahkan segala bentuk kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang keempat adalah kualitas dan kuantitas referensi. Semakin baik kondisi dan semakin banyak referensi yang digunakan dalam pembelajaran, maka persentase keberhasilan dalam pembelajaran akan semakin tinggi. Referensi yang digunakan bisa berupa buku pelajaran. Di daerah pelosok sangat minim adanya toko buku yang mengakibatkan minimnya juga referensi atau buku yang digunakan dalam pembelajaran. Berbeda dengan di perkotaan yang sangat banyak tersebar toko buku. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya penyaluran buku dari kota ke daerah pelosok agar daerah pelosok mendapatkan bantuan referensi untuk pembelajaran. Namun, hal tersebut juga sulit untuk dilakukan karena faktor infrastruktur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima adalah mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan yang ditentukan seperti uang gedung, uang buku, dan uang seragam memberatkan para warga di pelosok yang rata-rata berpenghasilan rendah untuk memutuskan tidak menyekolahkan anaknya. Hal tersebut dapat menghambat kemajuan pendidikan di daerah tersebut, berbeda dengan pendidikan di daerah kota yang sudah berkembang. Yang terakhir adalah sistem pendidikan di Indonesia. Faktor utama dalam
perkembangan pendidikan di Indonesia guna menghapuskan ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan yang baik seharusnya dapat mengakomodasi setiap lembaga pendidikan yang tersebar di tiap daerahnya secara merata. Ketimpangan pendidikan yang tak kunjung usai nantinya dapat memberikan dampak buruk di berbagai bidang kehidupan. Kualitas SDM yang rendah akibat dari ketimpangan pendidikan nantinya dapat memperhambat laju perekonomian. Masyarakat pada daerah yang terkena ketimpangan pendidikan juga akan merasakan kecemburuan sosial. Pada masa pandemi sekarang ini, kegiatan persekolahan dilakukan secara online. Di sini ketimpangan terlihat. Di daerah pelosok sangat sulit dapatkan sinyal untuk melakukan pembelajaran online. Berbeda dengan di perkotaan, sinyal dapat ditemukan dengan mudah dan cenderung stabil. Lantas, apa saja upaya yang sudah pemerintah lakukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan sampai sekarang ini? Yang pertama adalah pemerintah memberlakukan sistem zonasi pada saat penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, pemerintah memberikan bantuan dana untuk masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar. Juga bantuan dana untuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terbelakang. Yang ketiga, upaya percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah pelosok juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala sejak tahun 2016. Yang keempat, pemerintah juga sudah melakukan upaya pembangunan sekolah garis depan atau SGD dan juga pengiriman guru garis depan atau GGD. Dan yang kelima, pemerintah juga sudah menyalurkan sarana dan prasarana dari kota ke daerah pelosok. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi akibat perbedaan kondisi pendidikan di perkotaan dan daerah pelosok. Untuk menangani permasalahan ketimpangan pendidikan sangatlah sulit dan diperlukan kerjasama dari semua pihak. Pihak-pihak yang terlibat antara lain pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan juga peserta didik itu sendiri. Pemerintah harus terus mengupayakan agar ketimpangan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia dapat diminimalisir. Tenaga pendidik juga diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran dimanapun itu berada. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membangun semangat belajar pada diri peserta didik. Dan peserta didik juga harus menanamkan rasa semangat belajar untuk terus berkembang agar pendidikan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Dengan demikian, berita-berita ketimpangan pendidikan di setiap daerah di Indonesia sudah tidak lagi kita dengar. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada rekan di studio. Baik, terima kasih rekan di TKP atas pemaparannya. Usai sudah percobaan kita pada siang hari ini, saya beserta rekan semuanya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.